Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan organ reproduksi dan fungsinya pada sapi jantan dan betina. Pertama, organ reproduksi jantan. Testis berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa dan menghasilkan hormon steroid. Kedua, skrotum. Skrotum berfungsi untuk membungkus testis. Yang ketiga, epididymis. Mempunyai 4 fungsi utama, yaitu pengangkutan, penyimpanan, pemasakan, dan pengentalan atau konsentrasi sperma. Yang keempat, vas deferens atau dikenal juga dengan sebutan ductus deferens adalah sebuah tabung yang dimiliki oleh kebanyakan vertebrata jantan yang berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Vas deferens membentang dari epididymis ke uretra. Dan yang kelima, kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris atau sistem reproduksi hewan jantan terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar bulbar retalis atau koper, dan kelenjar prostat tunggal serta ampula. Yang keenam, fungsi penis. Fungsi penis adalah untuk lewatnya urin dan menyemprotkan sperma ke dalam alat reproduksi betina atau alat kopulasi. Selanjutnya, organ reproduksi pada sapi betina. Yang pertama, infundibulum, yaitu ujung oviduk yang letaknya paling dekat dengan ovarium. Infundibulum memiliki mulut dengan bentuk berjumbai yang berfungsi untuk menangkap ovum yang telah diovolusikan oleh ovarium. Yang kedua, ovarium. Ovarium terletak di dalam rongga perut, berfungsi untuk memproduksi ovum dan sebagai penghasil hormon estrogen, progestrogen, dan inhibin. Oviduk merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Fungsi oviduk. Yang pertama, menerima sel telur yang diovolusikan oleh ovarium, transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. Yang ketiga, tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa atau fertilisasi. Yang keempat, tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa. Kelima, memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitasi spermatozoa. Dan yang keenam, transport yang telah dibuahi atau zigot menuju uterus. Yang ketiga, uterus. Uterus berfungsi saluran yang dilewati gamet atau spermatozoa. Spermatozoa akan memenuhi sel telur pada ampula. Secara otomatis untuk mencapai ampula akan melewati uterus dahulu. Dan yang kedua, tempat terjadinya implantasi. Implantasi adalah penempelan embrio pada endometrium uterus. Dan yang ketiga, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio, berperan pada proses kelahiran atau parturisi. Yang kelima, pada hewan betina yang tidak bunting, berfungsi mengatur siklus estrus dan fungsi korpus luteum dengan memproduksi PGF2 alfa. Yang keempat, serviks. Serviks menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan pada spermatozoa menuju ampula dan untuk menyeleksi sperma. Fungsi dari serviks adalah menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. Kelima, fungsi dari vagina. Vagina berfungsi sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan. Berperan sebagai saluran keluarnya sekresi serviks, uterus dan oviduk, dan sebagai jalan peranakan saat proses beranak. Yang keenam, vulva. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina. Bagian luar vulva terdiri dari 2 bagian. Bagian luar disebut labia mayora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Itulah tadi pemaparan saya mengenai organ reproduksi beserta fungsinya pada sapi betina dan sapi jantan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.